Yo, apa kabar gengs? Kembali lagi di channel Berita Bola Jala. Kali ini kita bahas perjalanan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Recap singkat kenapa akhirnya gagal lolos dan semua kontroversinya. Yuk kita bahas, simak videonya sampai akhir. Oke, first thing first, apa sih yang terjadi? Indonesia tampil di round 4 grup B dan berhadapan dengan dua lawan berat, Arab Saudi lalu Irak. Di Jeddah setelah kalah dramatis 3-2 dari Arab Saudi, harapan untuk lanjut makin sulit, lalu kekalahan tipis 1-0 dari Irak bikin mimpinya pupus. Hasil akhir itu resmi mengakhiri peluang Indonesia buat Piala Dunia 2026. Oke, sekarang bagian paling kontroversial, wasit Manning. Beberapa momen yang diprotes. Yang pertama, ada peluang penalti potensial untuk Indonesia yang banyak menyebut kok nggak ditinjau atau nggak diberikan. Bahkan untuk cek VAR aja wasit Manning nggak mau. Yang kedua, ada pelanggaran yang menurut mata penonton layak kartu kuning atau merah, tapi wasit terkesan memandang sebelah mata. Yang ketiga, di akhir laga suasana memanas, terjadi dorong-dorongan antara ofisial atau pemain dengan wasit. Protes keras dan akhirnya 3 kartu merah untuk pihak Indonesia dari pemain hingga official. Netizen asu rame, media asing angkat isu. Banyak yang pertanyakan integritas keputusan wasit di laga seperti ini. Tapi catat baik-baik, meskipun kontroversi besar, kita nggak bisa hanya lempar semua kesalahan ke wasit. Kita harus lihat juga performa tim sendiri, kesiapan mental, dan sisi teknis yang kurang. Oke, sekarang kita bongkar kenapa akhirnya Indonesia nggak bisa lolos. Nggak cuma gara-gara wasit, tapi banyak faktor. Yang pertama, kualitas lawan dan margin kesalahan super tipis. Lawannya kelas atas Asia. Saudi dan Irak, mereka nggak kasih ampun kalau ada celah. Yang kedua, kurangnya konversi peluang jadi gol. Dari open play banyak peluang diciptakan tapi tak banyak yang diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, keputusan wasit dan momen-momen merugikan. Ya bener, kontroversi tadi berpengaruh ke psikologi tim dan momentum. Yang keempat, kurangnya pengalaman dan manajemen energi atau mental. Laga di level tinggi butuh stamina, kedewasaan mental plus disiplin tinggi ketika sedang ditekan. Kalau lihat dari total keseluruhan, Indonesia sebenarnya menunjukkan karakter dan potensi, tapi di pertandingan-pertandingan penentuan, aspek-aspek teknis dan mental itu yang jadi pembeda. Begitu laga usai, geger langsung merebak di media sosial. Supporter protes keras, banyak yang posting video momen-momen yang dianggap unfair. Ada yang bilang timnas Indonesia dirugikan wasit. Media lokal dan luar juga sorot keputusan kontroversial ini. Bagi pemain dan staf pun pasti berat, capek fisik plus tekanan mental plus kontroversi di lapangan sama dengan beban tambahan. Tapi nih ya, di dunia sepak bola situasi kayak gini udah jadi bagian dari proses besar. Yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit dari situasi tersebut. Oke, sekarang bagian penting, apa yang harus diperbaiki. Nggak cuma tim sekarang tapi jangka panjang nih. Ini dia beberapa saran dari gua pribadi. Yang pertama, evaluasi teknis dan finishing latihan. Finishing dari open play lebih intens, variasi taktik menyerang agar nggak mudah dibaca lawan. Yang kedua, manajemen mental dan kontrol emosi. Pelatihan psikologis, simulasi situasi panas, pelatihan supaya protes tetap sesuai aturan, jangan bikin kerugian sendiri. Yang ketiga, prosedur protes wasit secara resmi. Kalau ada bukti kuat dari video, PSSI bisa ajukan protes ke AFC atau FIFA, tapi harus terukur dan berdasarkan bukti, bukan emosional. Yang keempat, pengalaman internasional dan kedalaman. Pemain banyakin uji tanding internasional lawan tim kuat agar pemain terbiasa dengan tekanan besar. Juga membangun skuad yang lebih dalam agar kalau ada cedera atau akumulasi kartu nggak melemah drastis. Kalau rekomendasi ini bisa diimplementasi dengan konsisten, kita punya peluang lebih bagus di kualifikasi selanjutnya. Nah, buat supporter timnas Indonesia, tetap aja di barisan terdepan yang suportif. Kritik boleh, tapi yang konstruktif. Jangan robohkan semangat tim. Dan buat timnas Indonesia, kegagalan ini nyakitin, tapi bukan akhir dari segalanya. Banyak talenta muda, potensi besar dan peluang untuk perbaikan. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan cepat puas. Semangatnya tetap dijaga, visi dan roadmap harus jelas. Kalau prosesnya terstruktur, bukan nggak mungkin kalau suatu saat kita bisa masuk ke panggung Piala Dunia. Oke gengs, kita udah bahas perjalanan Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa gagal lolos dan kontroversi wasit di laga lawan Irak. Intinya performa tim sendiri punya andil besar, tapi keputusan wasit di momen penting juga tak bisa diabaikan. Kedepan, perbaikan di aspek teknis, mental dan manajemen harus jadi prioritas. Kegagalan ini boleh bikin kecewa, tapi juga jadi batu loncatan jika kita belajar dan berkembang dari dalam. Thank you udah nonton video ini. Kalau kamu suka video dengan analisis semacam ini, tekan like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Tinggalin komentar, menurut kamu momen paling kontroversial apa di laga versus Irak, atau strategi apa yang ingin kamu lihat di kualifikasi mendatang. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Dan buat lo semua yang bingung mau nonton pertandingan bola tim kesayangan kalian di mana, bisa langsung klik link di bio gua. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap dukung Garuda mendunia.